Halo investor santai, di video Q&A kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu member kami di mana menurut saya ini pertanyaannya sangat bagus dan sangat sulit dijawab ya, yaitu dari Pak Leode Halik. Beliau menanyakan seperti ini. Beliau ingin hold 6 saham saja, jadi beliau ingin memiliki hanya 6 saham saja di mana 2 sahamnya di hold untuk jangka waktu di atas 10 tahun. Kemudian 2 saham yang lainnya di hold untuk jangka waktu sampai 5 tahun dan 2 lainnya di hold untuk jangka waktu 1-3 tahun. Beliau mentargetkan 10 tahun ke depan memiliki total valuasinya sekitar 500 juta rupiah dengan 1 tahunnya kira-kira 20 juta rupiah ya. Jadi mohon maaf, mungkin maksudnya bukan valuasi ya, tapi nabungnya ya. Nabung 10 tahun ini sampai 500 juta rupiah dan nabung setiap tahunnya 20 juta rupiah. Oke, ini mungkin tips dari saya yang menurut saya bisa dipertimbangkan ya. Dan menurut saya tips ini sangat sederhana, ini yang saya lakukan. Yang pertama, kalaupun misalkan kita ingin cicil saham atau ingin kita nabung saham, harus disiplin dulu. Jadi kalau Pak Leode Halik mentargetkan 1 tahunnya 20 juta, berarti kira-kira 1 bulannya nabung 2 juta rupiah. Nah, itu harus disiplin. Harus benar-benar disiplin setiap bulan masukin duit 2 juta rupiah ke RDN. Kemudian setelah kita masukin duit 2 juta rupiah, diapain? Apakah beli langsung 6 saham saja atau satu persatu? Menurut saya satu persatu. Ya, jadi nggak perlu mikir langsung saya pengen beli saham ini untuk 10 tahun, saham kedua untuk 5 tahun, saham ketiga untuk 3 tahun. Bukan seperti itu ya. Tapi langsung beli satu saham saja. Yang dimana satu saham ini yang jelas adalah Pak Leode Halik harus melakukan analisa dalam artian sahamnya Bapak mengerti kondisi bisnisnya, mengerti kinerjanya, mengerti valuasinya ya. Dan beli terus sepanjang ketika harga sahamnya belum naik, beli terus saja. Contohnya misalkan nih, anggap saja ICBP, misalkan ya, sekali lagi ini misalkan contoh saja ICBP, kita menganggap bahwa harga 11.000 ini masih harga wajar, katakanlah seperti itu ya, harga wajar atau masih under value di 11.000. Nah, sepanjang harga saham ICBP belum naik, harganya 11.000 terus ya, setiap bulan beli terus saja nih. Bulan ini 2 juta belikan ICBP, bulan depan masuk lagi 2 juta belikan ICBP dan seterusnya. Baru ketika ICBP rally harga sahamnya, baru dibelikan saham yang kedua. Ya, kedua katakanlah saham yang sempat kemarin kita bahas, katakanlah BES misalkan ya. BES misalkan harga sahamnya belum naik, masih di kisaran 150-an katakanlah, ya beli terus. Beli terus sampai akhirnya harga saham BES naik, baru beli saham ketiga. Nah, itu cara tersimpel dari saya. Yang penting adalah disiplin memasukkan uang 2 juta rupiah setiap bulannya. Itu kuncinya ya. Kemudian yang kedua mengenai holding period. Nah, holding period ini juga sangat sulit untuk saya jawab ya, terutama bagi saham yang ingin di-hold di atas 10 tahun. Harus saya sampaikan bahwa saya belum pernah meng-hold saham sampai 10 tahun. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, saya sendiri masuk saham ya, masuk di pasar saham baru tahun 2011 lalu, yang artinya ya kira-kira baru sekitar 12 tahun yang lalu ya. Yang dimana tahun 2011 lalu ya saya masih belum tahu style yang cocok buat saya itu apa. Baru akhirnya tahun 2015 saya menemukan style yang cocok ya, gaya investasi yang cocok buat saya pribadi. Di situ saya menyimpulkan ya, saya sendiri butuh waktu 4 tahun. Butuh waktu 4 tahun untuk menemukan style yang cocok buat saya. Ya, karena memang waktu itu literasi tentang saham masih kecil, masih sangat sedikit, jadi benar-benar otodidak ya. Beda dengan sekarang, literasi saham sudah sangat banyak sekali, jadi harusnya teman-teman sudah bisa lebih cepat untuk menentukan style yang tepat dengan kondisi teman-teman sendiri ya. Nah, jadi balik lagi di sini. 2015 saya baru menerapkan kaidah value investing, artinya sampai sekarang, sampai tahun 2023 ini baru 7 tahun saya menggunakan kaidah value investing. Dan selama 7 tahun ini saya tidak ada saham yang saya beli tahun 2015 lalu sampai sekarang saya hold, itu tidak ada.
Ya, jadi kalau saya ditanya saham yang cocok di hold sampai 10 tahun ke depan, jawabannya pasti saya tidak tahu ya. Jadi di sini mungkin tips yang saya berikan hanya sebatas teori, tapi paling tidak ini teorinya juga bisa masuk akal. Kita ambilkan contoh misalkan saham yang pasti kita semua tahu, yang dimana harga sahamnya ini dalam jangka panjang selalu naik, yaitu saham BBCA, ya, king of bursanya kita, yaitu saham BBCA. Dimana kalau kita lihat pergerakan harga saham BBCA, bahkan selama 12 tahun terakhir, ya 12 tahun terakhir itu kenaikannya cukup signifikan ya. Naik terus. Naik 889% dari tahun 2010 sampai akhir tahun 2022. Jadi ini saya menghitung dari awal tahun 2010 sampai akhir tahun 2022 ya. Jadi sekitar 13 tahun. Naik 889% dan kalau kita hitung secara CAGR kurang lebih sekitar 20% per tahun, dan ini otomatis angka yang bagus. Ini baru menghitung kenaikan harga sahamnya ya, belum dividennya ya. Jadi kalau ditambah dengan dividen hasilnya lebih besar lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa BBCA ini bisa selalu naik? Ya, dalam waktu 10 tahun terakhir ini selalu naik, nggak kita apa-apain naik. Faktornya adalah di kinerjanya. Ya, kinerjanya. Karena kalau kita lihat kinerja dari BBCA, baik pendapatan maupun laba bersih secara histori, sangat bagus ya. Dari tahun 2013 sampai tahun 2022, jika kita hitung dengan CAGR kurang lebih kenaikannya 8,07% per tahun. Ya, alias pendapatannya selalu naik. Begitu juga dengan laba bersihnya. Jika kita hitung dari tahun 2013 sampai tahun 2022, kenaikan laba bersih dari BBCA sekitar 11,42% per tahun perhitungan CAGR-nya. Artinya apa? Artinya sepanjang kinerja BBCA ini selalu naik, ya laba bersihnya, terutama laba bersihnya ini selalu naik, maka jaminan untuk harga sahamnya selalu naik itu ada. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apakah BBCA ini dalam 10 tahun ke depan laba bersihnya akan selalu naik terus? Ya tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Cuman kalau kita lihat dari track recordnya sangat bagus ya, kemungkinan besar bisa jadi ya sepanjang BBCA masih terus berinovasi, tidak ketinggalan teknologi, kemungkinan besar juga masih bisa naik ya, karena memang BBCA sendiri di sisi bisnisnya ini punya economic mode besar, economic mode tinggi ya. Nah, maka bisa kita lihat ya, bisa kita simpulkan, katakanlah kalau kita mau memilih saham yang di hold di atas 10 tahun, berarti dia salah satunya harus punya economic mode tinggi. Contohnya BBCA. Apa sih economic mode dari BBCA ini? Ya, BBCA yang jelas yang pertama adalah dia bank nomor 1 di Indonesia. Ya, bank swasta ya, bahkan bukan hanya bank swasta, tapi bank nomor 1 di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1955, ya artinya perusahaan ini sudah berdiri sangat panjang, dan BBCA ini adalah bank yang memperkenalkan teknologi modern pertama kali di Indonesia, seperti pembukaan ATM, internet banking, mobile banking, itu pertama kali diperkenalkan oleh BCA ya. Saking economic mode-nya tinggi, produk atau brand BBCA ini menjadi brand top of mind di perbankan kita ya. Jadi kalau misalkan kita mau berbisnis, secara otomatis kita memang mau nggak mau ingin buka BBCA seperti itu ya. Saya sendiri, saya punya bisnis konvensional. Ketika saya mau berbisnis dengan klien saya ternyata kebanyakan pakai BBCA ya, pakai BCA, otomatis ya mau nggak mau saya juga harus buka BCA. Itulah economic mode yang sangat tinggi dari BCA yang susah dikalahkan oleh bank-bank yang lain. Nah, jadi kalau kita mau meng-hold saham di atas 10 tahun, berarti kuncinya adalah perusahaan itu harus punya economic mode tinggi. Dan yang jelas, labanya harus selalu naik. Kenapa? Karena tidak semua saham itu seperti BBCA. Ya, kita ambilkan contoh saham yang kedua ya, yaitu saham Unilever. Siapa yang kenal dengan saham UNVR? Kalau kita tarik garis lurus ke belakang, saham Unilever dari tahun 2009 sampai tahun 2018 itu selalu mengalami kenaikan. Ya, kita lihat di sini harga saham Unilever dari 2009 sampai tahun 2018 selalu mengalami kenaikan. Tapi ternyata
Di tahun 2019-nya sampai tahun 2022 harga sahamnya turun ya atau jatuh. Ya sekarang bayangkan kalau misalkan kita selalu nabung saham Unilever di tahun 2013 kita beli, tahun 2014 kita lanjutkan beli, tahun 2015 kita lanjutkan beli, tahun 2018 naik. Tiba-tiba tahun 2022-nya tiba-tiba harga sahamnya jatuh seperti tahun 2013 lalu. Jadi bisa kita bayangkan ya 2015 kita beli saham, 2018-nya cuan ya atau floating profit. Tapi 2022-nya tiba-tiba boncos atau jatuh. Padahal kita sudah nge-hold berapa tahun tuh dari 2015 sampai 2022. Ya 7 tahun. 7 tahun bukannya berkembang tapi justru berkurang. Nah itulah kalau kita nggak hati-hati ya. Nah kenapa Unilever akhirnya harga sahamnya turun? Ya karena kinerjanya turun. Pendapatan maupun laba bersihnya turun. Tahun 2019 itulah pertama kalinya laba dari Unilever turun dibandingkan tahun 2018 dan penurunan laba bersihnya berlanjut sampai tahun 2022. Ya itulah kenapa harga sahamnya juga mengikuti. Nah dari sini mungkin yang bisa saya berikan jawaban kepada Pak Leody Halik ya, di mana untuk menghold saham 10 tahun menurut saya karena saya sendiri ya sekali lagi saya belum berpengalaman untuk menghold saham sampai 10 tahun. Yang saya bisa jawab adalah selalu perhatikan kinerjanya ya. Jadi sepanjang kinerjanya masih naik, sepanjang kita yakin prospek bisnisnya masih bagus dan laba bersihnya selalu naik, kita boleh terus menghold saham tersebut. Kita hold as long as possible selama labanya naik. Tapi begitu ada tanda-tanda laba bersih perusahaan mulai menurun, ya sudah tetap kita harus jual. Karena kalau tidak kita jual, ya nanti harga sahamnya juga bisa turun ya, bisa jatuh seperti Unilever. Nah mungkin itu video Q&A kali ini ya, semoga bermanfaat dan silahkan teman-teman yang ingin bertanya mengenai filosofi maupun strategi dalam berinvestasi saham, tuliskan pertanyaan Anda dalam kolom komentar di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.